Langit Probolinggo belum sepenuhnya terang ketika Suratman menyalakan mesin truk tuanya yang sudah berkarat di banyak sisi. Asap putih mengepul dari knalpot, menyatu dengan embun pagi yang menggantung di antara pohon-pohon jati. Di balik kaca truk yang retak di sudut kiri, tampak wajah lelaki parubaya dengan tatapan keras, penuh beban dan tekad. Matanya memerabukan karena lelah, tapi karena semalaman ia tak bisa tidur, memikirkan biaya operasi anak semata wayangnya yang tengah dirawat di rumah sakit. "Ayu, tunggu bapak pulang bawa harapan," bisiknya lirih sambil menggenggam foto kecil anak gadisnya yang berumur 7 tahun. Suratman bukan sembarang sopir. Ia tumbuh dalam keluarga petani miskin, menjadi yatim sejak kecil, dan sudah menyetir truk sejak usia 17 tahun. Ia dikenal ulet, tahan banting, dan pantang mundur. Tapi kali ini beda. Muatan cabai senilai ratusan juta rupiah harus ia antar ke Medan dalam waktu 3 hari. Satu kali saja ia lengah, muatan bisa dijarah, atau nyawanya bisa melayang. Tapi ia tak punya pilihan. Uang dari pengiriman ini adalah satu-satunya harapan untuk membayar operasi jantung anaknya yang harus segera dilakukan minggu depan. Sebelum berangkat, ia mencium tangan ibunya yang sudah renta. "Men, jangan nekat. Jalan lintas Sumatera itu neraka. Banyak yang gak balik," ucap ibunya dengan suara bergetar. Suratman tersenyum hambar, lalu menyelipkan sabuk kulit hitam peninggalan almarhum ayahnya ke pinggang. Sabuk itu bukan sekadar barang biasa, konon diikatkan doa-doa dari kiai sepuh di zaman dulu, sebagai pelindung dari mara bahaya. "Doakan saja, Bu. Kalau Suratman mati di jalan, itu berarti ajal memang nyusul," katanya mantap, sebelum menyalakan truk dan melaju pelan keluar halaman rumah. Sepanjang perjalanan menuju pelabuhan Ketapang, angin pantai dan bau tanah basah mengiringi langkah roda truknya. Di dashboard, radio tua memutar lagu campur sari yang mengalun sedih. Suratman menatap lurus ke depan, tapi pikirannya melayang ke kamar rumah sakit tempat Ayu terbaring lemah dengan selang infus dan suara mesin pemantau detak jantung. Setiap kali ia mengingat tatapan lemah anaknya yang memanggil, "Bapak, sakitku kapan hilang?" jantungnya seperti diremas. "Bapak harus bisa, harus," gumamnya lirih, menggenggam kuat setir dengan tangan yang mulai gemetar. Sore harinya, ia menyeberang ke Bakauheni. Dalam truk, hanya ada bekal seadanya, sebotol air putih, sebungkus rokok linting, dan sebilah pisau kecil warisan kakeknya yang ia simpan di bawah jok. Saat kapal feri mengarungi Selat Sunda, langit berubah mendung. Petir menyambar jauh di cakrawala, seakan alam ingin memberi peringatan, jangan lewat lintas tengah. Tapi Suratman, dengan jubah tekad dan doa, menatap lurus ke arah Sumatera yang mulai tampak dari kejauhan. Ia tahu apa yang menunggunya, jalan rusak, hutan lebat, dan, yang paling berbahaya, manusia-manusia tak berperi kemanusiaan. Sesampainya di daratan Sumatera, seorang sopir tua menyapanya di warung terminal kecil. "Kowe sopir Probolinggo, nggak takut? 3 truk cabai hilang minggu kemarin. Sopirnya diseret ke hutan, nggak ketemu mayatnya sampai sekarang," ucap si sopir sambil menghisap rokok dengan napas berat. Suratman hanya mengangguk, menyalakan rokoknya sendiri, dan menjawab singkat, "Truk bisa hilang. Tapi anakku nggak bisa aku ganti." Kalimat itu membuat sopir-sopir lain yang mendengar hanya terdiam, menunduk, tak berani lagi menggertak semangatnya. Malam itu, Suratman tidur di dalam kabin truk dengan tubuh separuh kaku karena perjalanan panjang. Ia bermimpi didatangi sosok ayahnya yang telah lama meninggal. Dalam mimpi itu, sang ayah menaruh tangan di pundaknya dan berkata, "Men, jangan takut gelap. Gelap itu cuma ujian, bukan akhir." Ia terbangun dengan peluh membasahi dahi, lalu menatap bulan, yang menggantung setengah di langit. "Bapak, bantu anakmu dari sana. Bantu cucumu," ucapnya sambil memandang sabuk kulit di pinggangnya yang entah kenapa terasa sedikit hangat. Dan pagi itu, sebelum matahari muncul sempurna, Suratman menghidupkan kembali truknya. Lintas Sumatera membentang bagaikan naga panjang penuh rintangan. Tapi ia siap, dengan satu doa, satu tekad, dan satu tujuan, menyelamatkan anaknya. Di jalan panjang itu, takdir telah menunggu. Dan Suratman, si sopir cabai dari Jawa Timur, akan menantang maut dengan kedua tangan dan selembar keyakinan. Kabut masih menggantung tipis di pelabuhan Bakauheni saat truk tua Suratman menepi di deretan parkiran. Udara terasa lembab dan garam laut menyusup ke rongga dada. Suratman turun perlahan dari kabin, mengenakan jaket lusuhnya dan merapatkan sabuk kulit pusaka yang terasa kian berat di pinggangnya.
Di warung kecil dekat gerbang pelabuhan, ia memesan kopi hitam pahit tanpa gula. Sambil duduk di bangku kayu yang hampir lapuk, matanya menatap kapal-kapal yang datang dan pergi, seolah menyimpan cerita-cerita horor yang tak pernah selesai diceritakan. Seorang sopir tua bernama Haji Udin duduk di sampingnya. Wajahnya penuh kerut, bekas luka panjang di pelipis kiri tampak seperti ukiran pengalaman pahit. Ia memandangi Suratman cukup lama sebelum akhirnya bersuara. "Kau dari Jawa ya? Bawa cabe sampai Medan?" tanyanya dengan nada berat. Suratman mengangguk sambil menghisap rokok lintingnya pelan. "Berapa hari targetmu?" lanjut Haji Udin. 3 hari. "Nggak bisa lebih," jawab Suratman singkat. Haji Udin hanya menggeleng pelan, lalu menatap laut. "Truk cabe 2 minggu lalu nggak sampai. Sopirnya hilang. Sampai sekarang belum ditemukan." Suara Haji Udin bukan gertakan. Ada getir dan trauma dalam setiap katanya. Ia mencondongkan tubuh, menurunkan suaranya nyaris berbisik. "Di lintas tengah, way kanan sampai Bukit Kemuning, itu sarang iblis dalam bentuk manusia. Preman-preman kejam, tak kenal takut, tak kenal belas kasihan. Mereka bukan sekadar begal, mereka sembelih kalau kau melawan. Dan mereka haus darah." Suratman hanya diam, tapi di dalam dadanya, darah mulai mendidih. Bukan karena takut, melainkan karena amarah membayangkan nyawa-nyawa melayang hanya karena muatan. Ia tahu, jalan yang ia pilih bukan jalan aman. Tapi anaknya tak butuh cerita aman, ia butuh ayahnya bertarung. Tak lama, 3 orang sopir lain bergabung. Mereka mengelilingi Suratman, menyarankan jalur alternatif lewat lintas timur. Tapi jalur itu jauh memutar dan waktu tak memungkinkan. Salah satu dari mereka berkata, "Kalau nekat, siap-siap saja trukmu tinggal rangka. Mereka bisa muncul dari balik semak, dari atas bukit, dari dalam hutan." Sudah banyak yang jadi tumbal. Suratman hanya tersenyum kecil, lalu menepuk sabuk kulit hitam di pinggangnya. "Biar mereka datang, aku juga nggak takut mati." Hening sejenak menyelimuti mereka. Di antara para sopir, nama Suratman mulai menyebar sebagai sopir yang tak mengenal takut. Tapi ketakutan bukan hal yang bisa ditekan selamanya. Di sudut warung, seorang sopir muda tiba-tiba menangis terisak, mengaku melihat kawannya diseret ke dalam hutan dan cuma tinggal bajunya yang ditemukan. "Kalau aku punya anak kayak kamu, Mas, aku mending mundur," katanya. Suratman hanya menunduk, menggenggam foto anaknya di saku. "Justru karena aku punya anak, aku nggak bisa mundur," ucapnya pelan. Sebelum beranjak, Haji Udin menepuk bahu Suratman dan memberinya sebotol minyak kayu putih. "Bukan untuk kesehatan, ini jimat dari orang Gunung Tanggamus. Katanya bisa bikin musuh gelap mata." Suratman menerima dengan tenang, bukan karena percaya, tapi karena di dunia yang gelap ini, tak ada salahnya membawa cahaya sekecil apapun. Ia memasukkannya ke saku dada, lalu berjalan kembali ke truk. Meninggalkan warung dengan tatapan semua mata tertuju padanya. Saat truk kembali menyusuri jalan berkelok menuju way kanan, matahari mulai memerah di langit barat. Suara azan berkumandang samar dari kejauhan, mengantar langkah-langkah menuju malam yang tak pasti. Suratman merapatkan sabuknya dan berbisik, "Kalau ini jalanku menuju neraka, aku akan masuk dengan mata terbuka." Dan mesin truk kembali menderu, membawa Suratman ke jantung bahaya yang mulai menunggu dalam diam. Pagi itu, udara di way kanan terasa berbeda, lebih tebal dan lembab. Kabut tipis menyelimuti sepanjang jalan, dan sinar matahari yang mulai menembus langit biru hanya mampu menciptakan bayangan samar di antara pepohonan rimbun. Truk Suratman bergerak perlahan, menghindari beberapa lubang besar di jalan yang sudah tidak terurus. Jalan itu semakin sepi, semakin mencekam, seolah-olah dunia hanya miliknya seorang. Di kanan kiri, hutan rimbun mengintai, dan di dalamnya, kata-kata Haji Udin terngiang jelas, mereka bisa muncul dari mana saja. Tidak lama setelah melewati sebuah jembatan kayu tua, mesin truk mendadak berhenti dengan sendirinya. Suratman terkejut. Suara deru mesin yang biasa memecah kesunyian, tiba-tiba padam. Ia mencoba menyalakan kembali, tetapi tidak berhasil. Hatinya mulai berdetak cepat. Di kejauhan, suara sepeda motor mulai terdengar, semakin mendekat. 3 motor besar muncul di depan, dikendarai oleh preman-preman bertubuh kekar dan berpenampilan seram. Suratman tahu, ini adalah pertanda. "Preman, ini mereka," gumamnya. Truknya terkepung, dan suara deru motor semakin mendekat.
Salah satu dari preman yang paling besar, dengan jaket kulit hitam dan tato di lengan, turun dengan langkah pasti. Wajahnya penuh amarah. "Kamu pikir bisa lewat sini begitu saja?" teriaknya dengan suara yang memekakkan telinga. Suratman menatap tajam, tidak bergeming. "Saya cuma bawa cabe, Pak. Saya bukan musuh kalian," jawabnya tenang, meski jantungnya berdebar keras. Tapi, preman itu tertawa keras, penuh ejekan. "Cabe, di sini, kita yang jadi tuan. Kamu yang akan jadi santapan," katanya, menudingkan senjata tajam ke arah Suratman. Suratman tahu, kata-kata tak akan menyelesaikan ini. Ia melihat ke sekitar, pohon-pohon besar seakan menunggu, memberi ruang untuk pergerakan. Ia memutuskan untuk melawan. Perlahan, tangan kanannya meraih sabuk kulit hitam yang melingkar di pinggangnya. Ia memejamkan mata sejenak, berdoa dalam hati. Dengan satu gerakan cepat, ia menarik sabuk itu, lalu menyapunya dengan kekuatan penuh. Seperti petir menyambar tanah, sabuk itu memancar dengan cahaya yang mengejutkan. 3 preman di depannya terpelanting mundur, terkejut dan kebingungan. Mereka tidak menyangka bahwa Suratman, sopir sederhana, akan memiliki kekuatan seperti itu. Namun, mereka tidak mundur begitu saja. Salah satu dari mereka, yang lebih kecil tapi sangat gesit, melompat ke atas truk, menghunus pisau panjang. Dengan satu gerakan tajam, pisau itu meluncur ke arah Suratman. Tanpa berpikir panjang, Suratman menangkis dengan sabuk kulit yang kini seakan hidup dalam genggamannya. Gerakan cepat dan akurat, sebuah pertarungan antara dua kekuatan yang tak seimbang. Namun, Suratman tahu, hidupnya kini dipertaruhkan. Perebutan senjata terjadi dalam hitungan detik. Suratman menghindar, melepaskan serangan balik dengan sabuknya yang memotong udara. Setiap kali sabuk itu menyentuh tubuh preman, tubuh mereka terpelanting, seakan terhisap oleh kekuatan gaib. 2 preman jatuh terkapar, sementara yang lainnya mundur, kebingungan, tak tahu bagaimana melawan sesuatu yang bahkan mereka tak mengerti. Suratman bergerak seperti bayangan, cepat dan mematikan. Akhirnya, preman terbesar, yang semula memimpin, berlari mundur, mencoba melarikan diri. Suratman mengejarnya dengan tekad yang membara. "Kau tidak akan kabur begitu saja," teriaknya, langkahnya tak terhentikan. Dengan satu lemparan sabuk yang penuh kekuatan, ia berhasil menjatuhkan pemimpin preman itu. Tidak ada yang bisa menghindar dari kemarahan Suratman kali ini. Sabuk itu berputar di udara, melilit tubuh preman itu, membuatnya jatuh tak berdaya. Ketegangan mereda seiring dengan suara motor yang menghilang di kejauhan. Suratman berdiri di tengah jalan, tubuhnya bergetar bukan karena takut, tetapi karena adrenalin yang masih mengalir deras. Ia melihat ke arah truknya yang semula terhenti, lalu ke arah 3 preman yang tergeletak tak berdaya. Hatinya sedikit lega, tapi juga penuh pertanyaan. Ini baru awal, pikirnya, mengangkat sabuk kulitnya yang kini kembali tenang, seperti tak ada apa-apa. Dengan langkah mantap, Suratman kembali menuju truk, menyalakan mesin yang sempat mati. Jalan di depan masih panjang, namun ia tahu, semua yang menghalanginya, akan ia hadapi dengan cara yang sama. Satu persatu, musuhnya akan tumbang. Dan tak ada yang akan menggagalkan misinya untuk menyelamatkan anaknya. Langit mulai gelap ketika Suratman tiba di kawasan perbukitan Kemuning. Awan hitam menggantung rendah, seperti pertanda bahwa malam ini bukan malam biasa. Jalanan mulai menanjak tajam dan sempit, penuh kelokan tajam dan tebing terjal di sisi kiri. Hutan-hutan lebat berdiri kokoh di sisi kanan, seolah menjadi penonton bisu dari pertarungan yang akan datang. Di balik kemudi, Suratman memejamkan mata sejenak, menenangkan napas. Ia tahu, bahaya belum selesai. Bahkan, mungkin yang barusan hanyalah pembuka. Beberapa kilometer setelah pendakian pertama, ia melihatnya. Sebuah truk terbakar di tepi jurang. Sisa-sisa api masih mengepulkan asap pekat, dan bau besi hangus serta daging terbakar menyergap masuk ke dalam hidung. Suratman menghentikan kendaraannya perlahan. Ia turun, berjalan mendekat, dan menemukan sosok tubuh gosong di belakang kemudi truk. Terpaku, mata Suratman memerah. Itu bukan hanya kecelakaan, ini pesan. Pesan berdarah dari para preman bahwa siapapun yang lewat sini tanpa izin, akan berakhir serupa. Dari kejauhan terdengar suara seruling, pelan, nyaring, dan menyeramkan. Suratman menoleh cepat. Di antara pepohonan, 4 bayangan hitam muncul, berjalan perlahan. Mereka bukan preman sembarangan. Tubuh mereka dipenuhi raja,
dan masing-masing membawa senjata berbeda, pedang panjang, rantai besi, golok berkarat, dan satu lagi hanya membawa tongkat kayu, namun sorot matanya tajam seperti pisau. Salah satu dari mereka berkata, "Kami sudah dengar namamu, Suratman. Kau bukan sopir biasa, tapi Bukit Kemuning bukan untuk orang hidup." Suasana berubah hening, angin berhenti berembus, alam seolah menahan napas. Suratman berdiri tenang, tapi tangannya sudah memegang sabuk kulit pusaka yang melilit pinggangnya. "Aku tidak cari masalah, tapi aku juga tidak akan mundur," ujarnya pelan namun mantap. Para preman sakti itu tidak menjawab. Mereka langsung menyerang dalam formasi seperti sudah dilatih bertahun-tahun. Suratman menangkis, mengelak, dan menyerang balik. Sabuk pusaka miliknya bukan lagi hanya alat, ia menjadi perpanjangan jiwa, menghantam dengan kekuatan yang melampaui batas manusia biasa. Pertarungan berlangsung sengit di jalan sempit. Suratman sempat terdesak ketika rantai besi melilit kakinya, membuatnya terjatuh. Salah satu preman bersenjata pedang melompat, mencoba menebas lehernya. Tapi di detik terakhir, Suratman mengayunkan sabuknya dengan putaran penuh, menghantam wajah musuhnya hingga terpental ke pohon. Darah muncrat di udara, namun luka tetap ada, bahunya sobek, darah mulai mengucur deras. Ia bangkit dengan susah payah, tapi matanya tetap menyala dengan kemarahan dan tekad baja. Satu demi satu preman roboh, namun pemilik tongkat kayu tidak bergeming. Ia melangkah maju, membacakan mantra dari bahasa kuno yang membuat udara menggetar. Tanah seperti bergoyang, dan dari tubuhnya muncul aura hitam pekat. Suratman mulai kehabisan tenaga, tapi ia ingat wajah anaknya, tubuh kecil yang menunggu ayahnya pulang. Dengan teriakan penuh amarah dan keputusasaan, ia menghantamkan sabuknya sekali lagi, menembus aura hitam, dan tepat mengenai dada sang pemimpin. Tubuh itu terpental keras, menghantam batu besar, dan tak bergerak lagi. Suratman terhuyung, tubuhnya penuh luka dan darah. Tapi para musuh telah tumbang. Ia memandangi sekelilingnya, jalan dipenuhi jejak darah, serpihan senjata, dan tubuh-tubuh tergeletak tak bernyawa. Ia tidak menang karena kuat, ia menang karena tak punya pilihan untuk kalah. Saat ia kembali masuk ke truk, sabuk pusaka itu terkulai lemas di tangannya, seperti ikut lelah menyelesaikan tugas berat. Suratman menatap langit malam, dan berbisik pelan, "Tuhan, kuatkan aku sampai akhir." Truk tua itu kembali melaju, perlahan menyusuri jalan sempit yang mulai menurun. Di kaca spion, Bukit Kemuning menyisakan kabut dan keheningan. Tapi bagi Suratman, itu bukan hanya bukit, itu adalah saksi bahwa seorang sopir cabe dari Jawa Timur, mampu berdiri melawan maut. Dan perjalanan masih jauh. Yang lebih mengerikan, masih menunggu di depan. Suratman melintasi perbatasan Talang Padang menjelang tengah malam. Hujan turun deras, membasahi kaca depan truk tuanya yang sudah mulai berderit-derit kelelahan. Setiap tetes hujan membawa kenangan akan luka yang masih terbuka di pundaknya, perih dan panas seperti diiris ulang. Namun lebih dari itu, naluri batinnya, yang sudah diasah sejak muda sebagai sopir lintas Sumatera, berteriak lirih, ada yang tidak beres. Terlalu sunyi, terlalu licin, terlalu banyak hal yang seharusnya tidak senyap di jalur padat ini. Tepat di pertigaan kecil menjelang pasar tua Talang Padang, ia melihatnya, sebuah truk terguling di tengah jalan, menghalangi separuh lintasan. Suratman segera menghentikan kendaraannya, bukan karena ingin menolong, tapi karena ia tahu jebakan bila melihatnya. Api kecil menyala di samping truk terguling, seperti sumbu untuk mengundang simpati. Tapi Suratman tidak turun, ia hanya mengamati lewat kaca spion dan sudut matanya. Di balik gelap, ia menangkap gerakan, bayangan tubuh-tubuh bergerak mengendap-endap dari balik warung dan bangunan terbengkalai. Dalam sekejap, 14 orang muncul dari kegelapan, mengepung truknya dari berbagai sisi. Beberapa membawa bambu runcing, sisanya bersenjata api rakitan dan parang tajam. Salah satu dari mereka, bermata sipit dan mengenakan jas hujan lusuh, mengetuk pintu truk sambil tertawa. "Woi, Bapak Cabe, udah kelamaan di jalan. Sini ikut kami, ngopi dulu. Santai aja, jangan tegang," ucapnya dengan nada menyindir. Suratman menatap tajam tanpa ekspresi. Ia sudah tak bisa dihentikan dengan basa-basi licik. Ia membuka pintu truk perlahan, turun dengan sabuk pusaka di tangan. Hujan langsung membasahi wajahnya, darah dari bahunya kembali mengalir. Para preman mulai tertawa, menganggap lelaki tua itu tak punya daya lawan. Namun tawa itu terhenti seketika saat Suratman melangkah maju,
membelah genangan air, dan dalam sekejap menghantam dua orang sekaligus dengan sabuknya. Bunyi tulang remuk terdengar jelas. Dua tubuh terhempas ke selokan, tak bergerak. Yang lain mulai mundur, tapi mereka telah terlanjur menyulut amarah dari seorang ayah yang sedang berjuang hidup demi anaknya. Pertarungan pecah dengan brutal. Suratman menari di bawah hujan. Sabuk pusaka berputar, menghantam, melilit dan mematahkan. Hujan tak mampu menghapus darah yang mengalir. Beberapa preman lari terbirit-birit, tapi 8 orang tetap menyerang dengan brutal. Mereka mencoba mengepung dari berbagai arah. Satu preman berhasil melukai kaki Suratman dengan parang, tapi luka itu hanya menambah amarahnya. Dengan gerakan cepat, ia menarik preman itu, mematahkan lengannya, dan melemparkannya ke arah yang lain. Namun malam itu bukan kemenangan mudah. Salah satu preman, pemuda kurus tinggi dengan senapan rakitan, menembak. Peluru melesat dan menghantam lengan kiri Suratman, membuat sabuknya hampir terlepas. Ia terjatuh ke lutut, tubuhnya gemetar. Darah mengalir deras. Dunia seakan berputar, tapi saat ia hampir roboh, wajah anaknya muncul dalam benak, tersenyum dari balik jendela rumah, menunggu ayahnya pulang dengan aman. Dengan jeritan yang menghentak jiwa, Suratman bangkit. Ia lempar sabuk terakhir kali, keras, penuh tenaga sisa. Sabuk itu menghantam dada si penembak dan membuatnya terguling hingga kepala membentur trotoar. Sisa para preman yang masih hidup memilih kabur dalam kegelapan. Mereka tahu, malam ini bukan malam biasa. Malam ini mereka telah bertemu bukan dengan sopir biasa, tapi dengan Suratman, lelaki dari Jawa Timur yang memiliki tekad lebih tajam dari golok mereka. Hujan mulai reda. Suratman berdiri di tengah jalan, napasnya berat, tubuhnya bersandar ke truk yang kini terasa seperti satu-satunya temannya. Ia tahu, tubuhnya luka parah. Tapi waktu tak bisa menunggu. Anak itu menunggu, dan sebelum fajar, truk itu harus melaju kembali. Dengan tenaga yang tersisa, Suratman kembali masuk ke dalam truk. Ia menatap kaca spion yang basah. Di belakangnya hanya genangan air, jejak darah, dan tubuh-tubuh yang diam. Di depannya, masih ratusan kilometer lagi menuju Jakarta. Tapi kini, satu hal pasti, ia bukan lagi sekadar pengantar cabai. Ia adalah badai yang sedang menuju ke arah siapapun yang berani menghalangi cintanya pada keluarga. Suratman nyaris pingsan ketika akhirnya menemukan sebuah rumah makan sederhana di pinggir jalan, bertuliskan, 1000 rasa, masakan khas Sumatera. Lampunya temaram, namun terlihat hangat. Truk tuanya berhenti di halaman yang becek oleh sisa hujan. Ia keluar dengan langkah limbung, menahan rasa sakit yang sudah menyesakkan seluruh tubuh. Darah menodai lengan bajunya, dan sabuk pusaka di pinggang sudah robek di ujungnya. Namun matanya tetap awas, berjaga di tengah kelelahan yang menggila. Di dalam rumah makan, hanya ada 3 orang, seorang pelayan perempuan, seorang koki tua di dapur, dan seorang lelaki setengah baya yang sedang menyeruput kopi sambil membaca koran. Lelaki itu mendongak ketika melihat Suratman masuk. Mata mereka bertemu, terkejut, lalu tegang. "Men, Suratman, kau..." Suara itu bergetar. Suratman memicingkan mata. Wajah itu, bekas luka di pelipis, gigi emas di rahang bawah. Hatinya terhentak. "Sutardi," gumamnya lirih. Orang yang pernah ia anggap seperti saudara kandung, dulu di Madura, sebelum semuanya berubah. Sutardi berdiri, menahan emosi. Mereka sempat saling pandang lama, sampai Suratman akhirnya duduk perlahan. Luka di tubuhnya membuatnya nyaris roboh. Pelayan segera menyajikan teh panas dan kain lap. Sutardi duduk kembali, namun tak tenang. "Aku pikir kau sudah mati di lintas Bengkulu, dulu. Waktu itu kami nggak tahu kau bisa selamat." Suratman hanya tersenyum pahit. Ia tahu itu bohong. Waktu itu justru Sutardilah yang menjebaknya. Dalam operasi penyelundupan cabai yang dijadikan kamuflase narkoba, Suratman dijebak untuk membawa barang haram tanpa tahu. Ia nyaris dihajar massa dan dibunuh aparat, kalau bukan karena ajian peninggalan bapaknya. "Aku nggak dendam, Sud. Aku cuma lewat, mau nganter kurban ke Jakarta," ujar Suratman pelan. Tapi Sutardi menunduk. "Kau harus tahu, orang-orang itu belum selesai. Nama besar dan kekuatanmu bikin mereka makin takut. Dan malam ini, ada yang sudah bayar untuk memastikan kau nggak sampai Jakarta hidup-hidup." Jantung Suratman berdegup. Suasana rumah makan yang tadi terasa hangat kini berubah mencekam. Pelayan perempuan di belakang tiba-tiba mengunci pintu. Dari dapur,
Koki tua mengeluarkan sesuatu, bukan sendok, tapi samurai. Suratman bergerak cepat. Ia menyambar piring besi panas dan melemparkannya ke arah pelayan, menghantam bahunya hingga perempuan itu terjatuh. Sutardi berdiri, wajahnya pucat. Aku nggak bisa tolak mereka, men. Mereka punya anakku, mereka ancam. Teriaknya, tapi Suratman tak lagi bisa percaya. Koki tua menyerang dari belakang, namun sabuk pusaka Suratman sudah terayun lebih dulu, menghantam tangan sang koki hingga samurainya terlepas. Darah muncrat, pelayan mencoba melarikan diri, tapi dihentikan dengan sapuan kaki Suratman yang membuatnya terhantam meja kayu. Sutardi gemetar, menodongkan pistol ke dada Suratman. Tangannya gemetar. Maaf, men, aku harus, tapi sebelum sempat menarik pelatuk, Suratman melangkah maju dan menghantam lengan Sutardi dengan sabuknya. Pistol itu terlempar. Suratman menatap mata sahabat lamanya itu dengan penuh luka. Kita dulu tumbuh bareng, tapi malam ini kau memilih jadi pintu kematian. Sutardi terduduk di lantai, menangis seperti anak kecil. Suratman berbalik, meninggalkan rumah makan yang kini berantakan, penuh darah dan penyesalan. Ia naik kembali ke truk dengan tubuh yang semakin berat. Luka-luka bertambah, tapi tekadnya makin mengeras. Di dashboard, foto anaknya masih terpasang, tersenyum cerah dengan gigi ompong dan rambut acak-acakan. Tunggu, nak, bapak nggak bakal berhenti. Sekalipun dunia ingin bapak mati di jalan, bisiknya. Lalu ia menghidupkan mesin truk dan kembali menembus malam, menuju bahaya yang lebih besar di perbatasan Lampung. Fajar belum menyingsing ketika Suratman melintasi jembatan W kanan, jembatan besi panjang yang membelah sungai deras di tengah hutan Sumatera. Angin dingin pagi membelai luka-luka di tubuhnya, tapi ia tetap memegang kemudi dengan erat. Darah yang mengering di lengan dan dada sudah menjadi bagian dari kulitnya kini, seperti baju tempur seorang prajurit. Udara terasa tegang. Sejak rumah makan itu, ia tahu, ini bukan perjalanan biasa. Ini perang terbuka, dan medan berikutnya, sedang menunggu dengan taringnya. Saat truk melintasi bagian tengah jembatan, suara keras menggema, berhenti. Turun atau kami ledakkan jembatan. Seketika, dari balik pepohonan dan semak, muncul belasan pria bersenjata, beberapa dengan granat, yang lain membawa senapan modifikasi. Jalan di kedua ujung jembatan telah diblokir dengan drum minyak dan kawat berduri. Suratman menginjak rem perlahan. Ia turun dengan langkah berat, berdiri di bawah bayang-bayang langit yang mulai memerah. Seorang pria besar dengan rompi militer imitasi melangkah ke depan. Suratman, kamu kirim pesan salah ke dunia. Harusnya kamu mati di Talang Padang. Kalau dunia yang salah baca aku, biar aku yang koreksi, jawab Suratman pelan, tapi tajam. Pria besar itu tertawa. Kamu bangga ngantar sapi buat kurban. Di dunia kami, yang dihormati itu yang bisa bikin orang takut. Kalimat itu membakar dada Suratman. Baginya, menghantar hewan kurban adalah menghantar harapan, pengorbanan, dan niat suci, bukan cuma dagangan. Dan kini para preman itu, yang berani menghalangi niat suci itu, seperti mencoreng wajah keluarganya. Wajah anaknya kembali muncul dalam benaknya, dan amarah Suratman meledak. Ia bergerak secepat kilat. Dalam satu putaran, sabuk pusaka menghempas wajah salah satu penyerang terdekat. Suratman lalu menyambar besi jembatan dan melemparkannya ke arah penahan drum, menciptakan lubang dalam pertahanan musuh. Tembakan mulai memecah udara, menggema di antara lengkung jembatan. Suratman berlari melompat, tubuhnya seperti terbang melawan peluru. Satu demi satu preman roboh, dada tertusuk, kepala terhempas, tulang retak oleh tendangan Suratman. Yang dilatih dari kecil oleh ayahnya, seorang petani sekaligus pendekar bayangan dari Jawa Timur. Namun bahaya sesungguhnya bukan dari senapan, melainkan dari peledak yang dipasang di bawah jembatan. Salah satu preman muda, panik melihat rekan-rekannya dihajar abis, berlari ke alat pemicu dan menekannya. Ledakan menggelegar, bagian ujung jembatan mulai roboh. Besi-besi mencelat ke udara. Suratman terseret hempasan angin dan jatuh ke tepian, tergantung di sela kerangka jembatan yang mulai runtuh. Tubuhnya menggantung, darah menetes deras dari kepala dan punggungnya yang tergores logam tajam. Dengan sisa tenaga dan sabuk yang ia lilitkan ke tiang, Suratman memanjat naik, menolak untuk mati di situ. Ia berhasil naik kembali ke jalan jembatan yang setengah hancur, napasnya tersengal dan wajahnya pucat. Sisa preman sudah kabur, ketakutan oleh daya tahan manusia yang mereka pikir mustahil.
Suratman terlatih ke truknya yang nyaris tergelincir ke jurang, lalu menghidupkan mesin dengan tangan gemetar. Truk itu meraung, maju pelan melewati besi-besi bengkok, meninggalkan jembatan yang sekarang lebih mirip reruntuhan perang. Sambil menyetir, Suratman menatap cermin spion. Di belakang, asap hitam membubung dari jembatan Wei kanan. Itu bukan hanya sisa pertempuran. Itu adalah bukti bahwa ia sudah melewati batas hidup yang baru. Bukan hanya sopir, bukan hanya bapak, tapi penembus maut. Dan di kejauhan, kota Palembang mulai terlihat samar dalam kabut pagi. Namun ia tahu, pertarungan belum usai. Masih ada langkah-langkah yang harus ia tapaki, darah yang harus ia lawan, dan doa yang harus ia tunaikan. Ia belum sampai Jakarta, tapi ia semakin dekat. Suratman tiba di tepian Sungai Musi saat senja menyapu langit Palembang, merah menyala seperti darah yang tumpah dari jalan-jalan yang telah ia lewati. Truk tua itu menepi di sebuah pelabuhan kecil tak resmi, tempat biasa para sopir beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke utara. Namun tak ada waktu untuk istirahat kali ini. Tubuhnya penuh luka, namun sorot matanya tetap tajam. Ia turun perlahan, tangannya menepuk kepala salah satu sapi yang ia bawa, si jantan bertubuh kekar dengan tanduk melengkung dan bulu kemasan. "Kita sudah dekat, Le," bisiknya. Namun sebelum sempat mencari air wudhu atau makanan hangat, dua pria berbadan kekar sudah menghadangnya. Berpakaian rapi tapi tatapan mereka seperti pembunuh. "Pak Suratman, ikut kami. Bapak sudah terlalu banyak buat masalah di lintas," ujar salah satunya. Suratman mendengus. "Kalau kalian datang buat nyabut nyawa, kenapa enggak dari tadi?" Suasana menegang. Lalu dari balik mobil hitam yang diparkir di dekat dermaga, turun seorang pria berjas putih bersih, berambut klimis dan bertato rajah Jawa kuno di leher. Namanya Padira, bos penyembelih hewan besar di Jakarta yang terkenal kejam dan penuh mistik. Tapi Suratman mengenalnya dengan nama lain, Dirman, kakak tirinya yang telah lama menghilang. "Kau masih hidup?" gumam Suratman. Dirman tertawa kecil. "Aku lebih dari hidup, aku berkembang, dan kurban yang kau bawa, lebih berharga dari yang kau kira." Mata Suratman menyipit. Dirman menjelaskan bahwa salah satu sapi yang ia bawa bukanlah hewan biasa, melainkan sapi milik seorang kiai sepuh di Jawa Timur, yang telah diberi ijazah khusus untuk membatalkan bala bagi negeri ini. Sapi itu, jika dikurbankan dengan niat yang benar, diyakini mampu menyapu bersih gangguan energi hitam yang tersebar di kota-kota besar. Namun jika jatuh ke tangan yang salah, ia bisa menjadi alat kekuatan gelap. Dan itulah niat Dirman, mengambil alih dan menjualnya ke jaringan dukun hitam di luar negeri. Suratman menatap tajam. "Kurban bukan dagangan. Ini titipan amanah. Kalau kamu jual ke iblis pun, kamu tetap bakal dilaknat." Dirman menghela napas. "Sayang, kamu masih pakai logika kampung." Ia memberi isyarat, dan puluhan orang bersenjata tiba-tiba keluar dari bayang-bayang dermaga. Tapi Suratman sudah siap. Ia meraih sabuk pusakanya dan melemparkannya seperti cambuk api ke arah pria di depannya. Teriakan pecah, darah menyembur, tubuh-tubuh berjatuhan. Dermaga kecil itu seketika menjadi medan perang. Suratman bertarung seperti orang kesurupan. Bukan karena amarah, tapi karena tekad yang sudah tertanam dalam dirinya sejak kecil, bahwa menjaga amanah lebih penting dari menjaga nyawa. Satu persatu lawan dipatahkan. Bahkan ketika bahunya tertembak dan lututnya dihantam balok, ia tetap berdiri. Dirman sendiri akhirnya maju, membawa keris berukir naga dari dalam jasnya. Mereka beradu di tengah dermaga, air sungai di bawah mereka bergolak seperti ikut menyaksikan pertarungan dua darah sedarah tapi tak sejiwa. Pertarungan berlangsung sengit. Dirman tangguh, namun Suratman punya satu hal yang tak dimiliki kakaknya, keyakinan. Dalam satu hentakan sabuk yang diiringi teriakan, "Allahu Akbar," Suratman menghantam dada Dirman hingga kerisnya terpental ke sungai. Dirman tersungkur, napas tersengal, dan darah merembes dari mulutnya. "Kau tetap keras kepala," gumamnya sebelum pingsan. Suratman nyaris ambruk, namun ia bertahan, bersandar di badan truk dan memandang langit yang mulai gelap. Di dalam kandang truk, sapi-sapi itu mengeluarkan suara pelan, seolah memahami bahwa mereka baru saja diselamatkan dari nasib mengerikan. Suratman memandang mereka, lalu menengadah pada langit. "Masih ada sisa jalan, dan kurban ini harus sampai Jakarta," bisiknya lirih. Lalu dengan sisa tenaga, ia menyalakan kembali mesin truk dan melanjutkan perjalanan. Setiap kilometer kini terasa seperti pertaruhan antara surga dan neraka.
Langit di atas pelabuhan Bakauheni menghitam seperti disiram tinta. Angin laut menggila, mencambuk tiang-tiang bendera dan membuat kapal-kapal feri bergoyang hebat seperti mainan anak-anak. Suratman tiba di pelabuhan menjelang tengah malam. Tubuhnya sudah seperti kain lap, lelah, koyak, tapi tetap menyimpan bara yang tak padam. Truk cabai dan sapi kurban yang ia bawa gemetar diterpa angin, tapi Suratman tetap tegar. Ia tahu, satu selat lagi, dan ia akan menginjak tanah Jawa. Tapi badai malam itu tak hanya datang dari langit. Ada yang lebih berbahaya bersembunyi dalam gelap. Seorang petugas pelabuhan menghampirinya dan berkata, "Penyeberangan ditutup sementara, Pak." Angin kencang, gelombang tinggi. Semua kendaraan antre. Suratman mengangguk sabar, memarkir truk di area tunggu yang lengang. Namun nalurinya sebagai mantan santri dan anak petani membuatnya gelisah. Ada sesuatu yang tidak beres. Ia melihat bayangan-bayangan bergerak cepat di antara kontainer. Sepasang mata mengintai dari balik bak mobil. Dan di kejauhan, truk lain yang terparkir terbakar diam-diam, tanpa suara, tanpa jeritan. Tanpa menunggu waktu, Suratman meraih sabuk pusakanya dan menelusuri area pelabuhan. Ternyata benar, sekelompok orang bersenjata sudah menyusup. Mereka bukan preman biasa, tapi penyusup bayaran yang menyamar sebagai pengemudi, lengkap dengan identitas palsu. Mereka diutus oleh jaringan Dirman yang tersisa, kelompok gelap yang masih mengincar sapi kurban berkekuatan spiritual tinggi itu. Mereka tahu Suratman akan melintasi Bakauheni malam itu. Dan mereka memilih badai sebagai kamuflase. Suratman disergap di area kargo, tempat lampu temaram dan angin bertiup kencang. 3 orang datang dari depan, 2 dari belakang. Suratman melompat ke atas kontainer dan menyerang dari ketinggian. Angin menerbangkan jaketnya seperti sayap Garuda, dan sabuknya menghantam dada salah satu musuh hingga mental sejauh 5 meter. Pertarungan berlangsung dalam bayang dan cahaya petir yang membelah langit. Setiap kilatan terang menunjukkan, tubuh-tubuh bergelimpangan dan wajah Suratman yang dipenuhi darah dan amarah. Tapi ujian terberat datang saat salah satu penyusup berhasil mendekati truk dan menyalakan api di bawah kolongnya. Suratman berlari seperti kesetanan, melempar dirinya ke arah truk dan menendang sumbu api sebelum menyentuh tangki bahan bakar. Ledakan kecil tetap terjadi, melukai pahanya. Namun sapi-sapi itu selamat. Ia menggertakkan gigi menahan nyeri, lalu memukul keras wajah si pembakar hingga tak sadarkan diri. Dalam hati, Suratman berdoa, "Ya Allah, kuatkan hamba sampai akhir." Petugas pelabuhan akhirnya menemukan Suratman berdiri sendiri di tengah puing-puing perkelahian, bersimbah darah tapi tak gentar sedikit pun. Mereka tak bisa berkata apa-apa, hanya terpana melihat pria tua berlumur luka itu menyelamatkan semua kendaraan di sekitarnya dari rencana sabotase. Komandan pelabuhan langsung memberi izin khusus kepada Suratman untuk menyeberang lebih awal. Orang-orang seperti Bapak bukan sekadar sopir. Bapak penjaga amanah. Dengan gemetar, Suratman menyalakan kembali truknya. Mesin meraung, dan perlahan kendaraan itu memasuki lambung kapal feri pertama yang berangkat malam itu. Di dek atas, Suratman duduk bersandar, menatap gelombang besar yang memukul kapal dari segala sisi. Tapi ia tahu, gelombang itu tak seberapa dibanding badai yang sudah ia lewati di darat. Dan dalam getaran mesin dan suara ombak, ia berdoa dalam hati, 1 langkah lagi. Jakarta, dan kurban ini harus sampai ke masjid itu, meski nyawa jadi taruhannya. Jakarta pagi itu diselimuti gerimis. Langit mendung, dan angin berembus malas seperti menahan nafas kota. Suratman menginjakkan kaki di pelabuhan Tanjung Priok dengan tubuh yang nyaris roboh. Kakinya pincang, bahunya diperban seadanya, dan napasnya berat seperti menarik beban 1000 kilo. Tapi matanya tetap menatap ke depan. Truk cabai tua yang kini membawa amanah lebih besar dari sekadar dagangan, perlahan menyusuri jalan-jalan basah menuju masjid raya yang telah menunggu kurban titipan dari seorang kiai sepuh di kampung halamannya. Tapi jalan menuju masjid itu tidak semulus aspal. Saat truk Suratman memasuki daerah Kemayoran, sebuah mobil blind van memotong lajunya. 4 pria bersenjata laras panjang keluar. Mereka bukan preman, bukan penyusup sembarangan, tapi bagian dari sindikat elit penyelundup organ hewan langka, orang-orang terakhir dari jaringan Dirman yang ternyata telah lebih lama bercokol di ibu kota. Mereka tahu kurban itu istimewa, dan mereka berniat menyelundupkan jantung sapi berijazah itu ke luar negeri untuk ritual hitam bernilai miliaran rupiah. "Turun, atau kami habisi kau dan semua isinya," bentak salah satu dari mereka.
Suratman tidak turun. Ia malah mengunci pintu truk, memundurkan kendaraan dengan kecepatan tinggi, lalu melajukannya kembali ke depan, menerobos hadangan seperti kerbau lapar. Tembakan meletus. Kaca depan pecah. Darah mengalir dari pelipisnya, tapi truk terus melaju. Di dalam kandang, sapi-sapi mulai gelisah. Tapi yang paling besar, sapi emas itu, justru berdiri tenang, seperti tahu bahwa pertempuran ini bukan sekadar soal nyawa, tapi soal warisan tak kasat mata. Suratman menatap cermin spion, melihat satu motor mengejar dari belakang, siap meledakkan truk dengan granat kecil. Dengan sisa tenaga dan keberanian gila yang hanya dimiliki lelaki kampung yang terdesak, Suratman membuka pintu, melompat ke belakang truk saat masih melaju, dan menghadang si pengendara dengan sabuk pusakanya. Tubuh mereka bergumul di aspal basah. Suratman berhasil merampas granat itu, membuangnya ke selokan sebelum meledak. Namun sebuah peluru menembus dadanya. Ia terjerembab, dunia mulai kabur, suara jadi jauh. Tapi suara azan dari masjid di kejauhan seolah menarik kembali jiwanya ke tubuh. Ia merangkak, berdiri lagi, menahan luka sambil tersenyum getir. Aku belum selesai. Polisi akhirnya tiba, mengamankan lokasi. Mereka menemui Suratman yang berdiri di depan truknya yang penuh lubang peluru, masih hidup, masih berdiri, dan masih mengucap takbir. Saya hanya mau mengantar kurban ini, sampai ke tangan yang berhak, katanya pelan. Petugas masjid pun akhirnya menjemput langsung, menyambutnya seperti pahlawan. Warga berkumpul, menangis, dan tak percaya melihat truk tua dan sopir berdarah-darah yang datang demi amanah satu ekor sapi dari kampung. Di halaman Masjid Raya Jakarta, Suratman ikut menyaksikan penyembelihan. Tangannya gemetar saat membantu mengikat kaki sang sapi emas. Saat pisau dipotongkan dengan doa dan harapan, Suratman menunduk, air matanya jatuh. Ia tak tahu apakah tangisan itu karena lelah, karena lega, atau karena ia sadar, inilah arti sebenarnya dari berkurban, menyerahkan segalanya, bahkan nyawa, demi sesuatu yang lebih tinggi dari diri sendiri. Beberapa jam kemudian, saat langit cerah dan suara takbir bergema dari segala penjuru kota, Suratman duduk di bawah pohon kurma masjid. Nafasnya tenang, wajahnya damai. Ia tersenyum, menatap langit, lalu menutup mata. Orang-orang tak tahu pasti apakah ia tidur karena lelah, atau memang saatnya ia berpulang. Tapi satu hal yang pasti, amanah sudah sampai. Kurban sudah ditunaikan, dan nama Suratman, sopir cabai dari Jawa Timur, akan terus hidup dalam bisik doa warga lintas Sumatera hingga Jakarta.